Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja sekaligus mengijawantahkan, menerapkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, umat Islam hari ini ada dalam luap gembira keimanan, bahagia mewujudkan iman dan Islam menjelang puncak Idul Kurban. Kami tidak akan mengurai hukum puasa Arafah, juga tidak mengurai tentang hikmah dari Idul Kurban itu sendiri. Namun mari kita mengajak diri kita masing-masing meningkatkan upaya kesadaran bahwa ketika orang mengatakan ishadu bi anna muslimun, saya adalah orang yang berupaya optimal, istiqomah, berpasrah diri kepada Allah, maka konsekuensi logisnya yakni adalah memenuhi rukun iman sekaligus rukun Islam. Tentu saja kami tidak akan mengurai satu demi satu masing-masing rukun tersebut. Hanya mari kita sejenak mengambil satu hikmah terdalam, tentu saja karena pertalian dengan iman, maka yang mengedepan bukan akal otak yang semata-mata indrawi, namun akal kolbu yang benar-benar tulus, begitu amat sangat kuat cintanya kepada Allah, dan begitu terkuat cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga panggilan Allah melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim, itu benar-benar menyelimuti diri kita, benar-benar mendasari sikap perilaku kita. Katakanlah kalau kita ambil saripati makna dari ayat ke-30 insyaallah surah ketiga Ali Imran, katakanlah, jika kalian beriman kepada Allah, maka cintailah aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah beriman kepada Allah, mencintai Rasulullah, jadi imannya yang demikian meluap gelora setiap hari, setiap detik, setiap saat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Ahmad dituturkan tidak ada detik, tidak ada terjaga dan tidur kecuali senantiasa dalam kolbunya berhias Asmaul Husna. Maka ketika kita
amat mencintai Allah, teramat sangat mencintai Allah, kemudian amat mencintai Rasulullah, maka Allah akan menurunkan ampunannya, maghfirahnya. Orang-orang yang sudah diampuni, insya Allah sekali wudunya tulus dalam sahih, maka ketika doa setidaknya bersahadat, orang yang beriman itu keberadaannya seperti bayi yang dilahirkan kembali. Kemudian orang-orang yang mencintai, benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah tadi, maka sungguh orang yang mengikuti tarikatus salam, jalan-jalan kedamaian, jalan-jalan yang ditunjukkan di dalam Alkitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, maka orang ini akan mendapatkan pengampunan. Dalam satu ayat ini ada 2 kalimat pengampunan. Jadi ditunjukkan lagi bahwa innallaha ghafurur rahim. Benar-benar Allah itu Maha Pengampun. Karena itulah ketika kita menyambut dengan rasa bahagia, bangga, tak berlebihan, menyambut Idul Korban, maka ketika seseorang dimampukan oleh Allah untuk berkorban seekor kambing domba ataupun patungan sapi atau bahkan seekor sapi atau bahkan lebih dari itu, maka orang-orang yang menunaikan ibadah korban adalah orang-orang yang mewujudkan rukun iman sekaligus mewujudkan rukun Islam. Mengapa demikian? Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, pada hari kiamat, pada qada dan qadar, pada kitab suci, maka dia tidak mungkin akan bersahadat. Dia tidak mungkin akan sholat, dia tidak mungkin akan puasa, dia tidak mungkin akan menunaikan zakat, dan dia tidak mungkin menunaikan ibadah haji. Jika hikmah di hari ini kita sama-sama mendiskusikan, mendialogkan di dalam kolbu kita, menggalih, jadi berpikir secara mendalam dengan hati nurani, dengan keimanan, dalam terminologi hikmatologi, dimulai dari imanial, maka ibadah korban kita, puasa kita hari ini insya Allah, bahkan ada yang mulai dari kemarin, ada yang menyambutnya bahkan mulai tanggal 1, silahkan. Ada yang menyambutnya dengan puasa Daud alaihissalam. Maka semuanya itu adalah konsekuensi logis dari seorang hamba yang mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Saya ini orang yang selalu belajar dan belajar untuk menjadi hamba yang berpasrah diri. Tanggung jawab dari kalimat syahadat adalah upaya meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah yang maha wujud, karena itu kita tidak mampu melihatnya. Malaikat yang super wujud, karena itu kita tidak mampu melihatnya kecuali orang-orang yang khusus di atas khusus. Kemudian meyakini
kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Allah. Meyakini tanpa kita harus berpengalaman. Karena ada orang yang mengatakan seperti tahu saja cerita hari kiamat. Padahal dia tidak tahu. Kisah bercerita bijaksana tidak harus kita mengalami. Setiap orang tidak harus selalu secara empirik mengalami. Contoh, polisi yang terhormat tidak pernah punya pengalaman dan tidak harus punya pengalaman menjadi pencuri. Tetapi pencuri juga tidak harus pengalaman jadi polisi. Hal yang sederhana bisa kita pakai sebagai analogi untuk mengimani maha wujud yang kita tidak mampu melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala sampai qada dan qadar. Semuanya kita yakini. Pada saat kita meyakini, sebenarnya kita sedang bersahadat. Karena konsekuensi dari sahadat, mengakui, kami menyaksikan itu bukan dengan mata kepala, tapi menyaksikan dalam pengertian sahadat itu adalah dengan mata hati. Ini yang kadang-kadang orang yang mengatakan sok berbudi pekerti luhur, sok ahli memahami sikap perilaku leluhur, tetapi dia berpikir ngawur. Mengapa berpikir ngawur? Karena menciderai keimanan saudaranya. Orang yang meneruskan perjalanan nilai luhur dari para leluhur itu mestinya silahkan agamanya apa saja, kepercayaannya apa saja, silahkan. Tetapi tetap hatinya harus luhur, berbudi pekerti, tindak tanduknya sopan tertata, syarat dengan etika, menjunjung tinggi nilai Pancasila. Ini keniscayaan yang harus ada, sudah niscaya harus ada pada diri setiap hamba. Pada saat syahadat, maka orang ini harus mewujudkan kesaksian kolbunya kepada Allah dan Rasulullah itu dimulai dengan hatinya. Karena itu di dalam lagu kami manunggal ing siri, ya, manunggaling siri, itu yang diantar aransemen oleh Ahmad Megalano, ya, dalam sebutan populernya, yakni adalah saudara kami Abdul Manan dari Tuban. Ya. Itu kami mengatakan bahwa gerak yang tampaknya raga itu sebetulnya adalah geraknya hati. Karena tanpa geraknya hati, maka orang itu hanya mengumbar sholat demi gengsi, mengumbar sholat demi partai, mengumbar identitas agama demi partai. Jadi jika di beberapa bulan yang lalu kami mengambil tema politik identitas itu keharusan, maknanya bahwa identitas diri kita yang Muslim, silahkan bagi saudara-saudara kami yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang Nasrani, Katolik, Kristen, dengan varian-variannya, dan ratusan, mulai dari Kapitayan, Sabto Darmo, Gandul, Gadolujo, dan silahkan. Ya, sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Tetapi kita pantang untuk menista, sembari kita mengangkat agama kita, kepercayaan kita yang terbaik, tetapi menista yang lain itu jelas tidak yang terbaik, tapi belum baik.
Katakanlah bahwa isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang muslim dan agama Islam yang saya yakini adalah yang paling benar, yang paling tinggi, yang paling terpuji. Saya berhak atas surganya Allah, atas kedamaian di dunia ini, atas kebahagiaan di dunia ini, dan nanti kebahagiaan di akhirat terlebih lagi, lebih bahagia lagi. Kita yakini, tapi kita tidak perlu menista, tidak perlu memaki, tidak perlu menyindir saudara-saudara kita yang tidak seagama, tidak sekeyakinan, tidak sekeimanan dengan kita. Dengan rukun iman dan rukun Islam, seseorang mendirikan sholat. Ketika mendirikan sholat itu, sholatnya bukan sekedar di masjid saja, semata-mata di masjid, tidak. Sholat fardu niscaya dilakukan di masjid, sholat sunnah yang tidak mengiringi, yang bukan sholat sunnah qobliyatan dan ba'diyatal rawatib itu di rumah. Supaya rumah ini ada lenteranya. Lentera apa? Lentera nurullah, lentera cahaya rahman dan rahim Allah. Sehingga setiap orang yang melihat, setiap orang yang menghampiri rumah-rumah itu merasa tentram, sejuk, damai. Tentu saja, ya, orang yang sholat itu selamanya. Ya, dari masjid, jalan, masih tetap sholat. Bekerja masih tetap sholat. Mengapa? As-sholatu daimun. Karena dia sholatnya terpelihara. Lisan terjaga, mata terjaga, tangan terjaga, kaki terjaga. Hakikat sholat yang sesungguhnya silahkan dirujuk dengan karya legendaris yang paling sering dibaca oleh penulisnya sendiri ketika di penjara di zaman Orde Lama, yakni adalah Profesor Dr. Buya Hamka dalam karyanya Tasawuf Modern. Di sana dibentang luaskan, diuraikan dengan begitu puitis tentang keindahan menikmati bahagia di dunia. Di dalam syahadat itu juga ada puasa. Mengakui Allah, bersaksi dengan hati nurani tentang Allah dan Rasul-Nya, maka berarti juga kita menghormati kesaksian saudara kita dengan ragam pesona makna ketuhanan yang Maha Esa. Dengan cara begini maka seseorang bertanggung jawab atas syahadatnya, sekaligus seseorang itu mampu menunjukkan, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Apakah ada di dalam kesatuan iman dan Islam itu puasa? Jelas ada. Hakikat puasa adalah pengendalian diri, mengendalikan hatinya, mengendalikan lisannya, mengendalikan pandangannya, mengendalikan tangannya, mengendalikan kakinya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan renungannya, mengendalikan makna hikmah. Semua tertuju pada memohon, menyambut ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bersyahadat kita berpuasa karena tidak menista kepercayaan dan agama saudara kita. Di dalam syahadat kita sholat karena hakikat dari pengakuan itu harus terwujud dalam ibadah. Di dalam syahadat kita harus berpuasa karena tanpa pengendalian diri maka orang akan cenderung mengumbar syahwat syaitoni yang duniawi. Apalagi di musim menjelang pemilihan umum ini. Mendadak ada orang yang keempat, yakni berzakat. Zakat yang berarti mengeluarkan harta benda sebagiannya pada setahun sekali, berderma termasuk di dalamnya sebagai semangat zakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Ini bertalian. Jadi sungguh benar-benar orang ini menjadi pemenang. Orang ini menjadi pemenang perlombaan kebajikan ketika dia sudah mendirikan, sudah membersihkan hatinya, sudah membersihkan hartanya, sudah membersihkan pandangan, telinganya, otaknya, kolbunya,
semuanya dibersihkan, kakinya dibersihkan semuanya. Dalam makna toharoh, membersihkan diri supaya kita, ibadah kita diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Maka semuanya itu dari syahadat yang diwujudkan dalam bentuk sholat. Seseorang yang berangkat ke masjid pagi-pagi buta, mengawali kehidupannya, menegakkan sholat tahiyatul masjid, hormat pada tempat sujud, karena itu merupakan rahmat dari Allah. Qobliyatal subuh, bersyukur karena bisa menunaikan sholat subuh. Dan kita tegakkan bersama-sama iman untuk menunaikan sholat subuh. Kemudian pulang, duhur diulang, asar diulang, maghrib diulang, isya diulang. Itulah wujud dari haji yang sesungguhnya. Kenapa disebut haji yang sesungguhnya? Karena dawuhnya Rasulullah, iman itu ditandai dengan pergi pulang dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, terus begitu. Bukan tidak bekerja. Tentu saja adalah di dalamnya ada kerja. Lengkap. Karena apa yang kita lakukan dalam rukun iman, itu kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan keteduhan. Qada dan qadar kita, mulai dari hidup sampai dengan kita ajal menjemput, dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ketika seseorang menjalankan ibadah puasa Arafah, esok menyambut kita pagi dengan puasa sebelum menunaikan atau sebelum kita meninggalkan tempat sholat kita. Pulang dari sholat Idul Adha, kita berbuka setelah itu dengan rasa bangga dan gembira. Menyembelih hewan korban sembari takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu indah, mempesona. Tentu saja bagi umat Islam yang betul-betul beriman. Karena orang Islam yang tidak benar-benar beriman tidak akan menyambut gema takbir, tahmid, tahlil. Tidak akan menyambutnya. Namun ketika saudara-saudara kita tidak menyambutnya, jangan pernah dibenci. Disitulah ada ruang dakwah yang adil, bijak, lembut untuk kita sampaikan dengan hati nurani. Yang jelas, ada yang berhari raya 10 Zulhijjah besok. Termasuk di dalamnya adalah Masjid Khadijah Selaket Hadiningrat Kota Malang. Besok akan menunaikan sholat Idul Adha dengan khatib Ustadz Muhammad Taufik Sarjana Hukum, seorang eksekutif dari Maybank Jakarta yang ditugaskan di Kota Malang. Namun untuk mewadahi seluruh keyakinan dari umat Islam, 10 Zulhijjah dan masih tetap dalam tanggung jawab takmir Masjid Khadijah, kami sendiri hari Kamis tanggal 29 dengan khatib Dr. Didin Widyartono, sarjana sosial
mohon maaf, sarjana sastra, sarjana pendidikan, magister pendidikan, kesehariannya adalah dosen pengampu pendidikan bahasa Indonesia, sekaligus sebagai ketua program studi pasca sarjana S1 dan S3 Fakultas Ilmu Bahasa dan Sastra. Mudah-mudahan kami tidak salah menyebut. Universitas Negeri Malang. Ini singkatan yang kurang pas ini ya. Mestinya UNM begitu ya. Karena Universitas Negeri Malang tapi singkatannya UM. Nah, UM itu kalau ditambah M1 maka Universitas Muhammadiyah Malang gitu. Mudah-mudahan walaupun ini sekedar lewat begitu ya, menjadi pertimbangan ya, bahwa UM itu bukan singkatan yang tepat ya, karena terlompati negerinya itu ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sekilas dari hikmah kita berbicara, sekaligus kita akan berusaha untuk menegakkan rukun iman dan rukun Islam secara bersamaan. Mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita di hari Arafah, Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud. Tentu saja bagi puasa Daud itu disilahkan untuk hanya puasa Daud saja. Yang kebetulan melewati hari ini maka insya Allah pahalanya berlipat-lipat karena ada Arafahnya sekaligus ada Daudnya. Kemudian mudah-mudahan perjalanan bagi panitia yang baru hari ini dikirim hewan korban, membeli hewan korban di jalan selamat sampai tempat selamat ya yang dituju, kemudian sehat dan bisa berbahagia untuk menunaikan ibadah korban bagi seluruh umat Islam di dunia, baik yang hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 10 Zulhijjah maupun yang 10 Zulhijjahnya jatuh pada 29 Juni 2023. Terima kasih atas segala dukungan dari panjenengan, dari Anda semuanya, sehingga kanal Hikmatologi insya Allah setiap hari bisa mengudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Maha